Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, khususnya di video ini. Di video ini, mari kita belajar akuntansi lagi, khususnya materi neraca saldo. Nanti kita akan belajar pengertian neraca saldo, fungsi neraca saldo, format neraca saldo, dan cara menyusun neraca saldo. Tentunya jangan lupa ya, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, pastikan sudah menekan tombol subscribe. Sudah? Kalau sudah, ayo kita mulai belajarnya. Kita mulai dari pengertian neraca saldo. Neraca saldo adalah tahapan setelah menyusun buku besar. Neraca saldo merupakan daftar yang berisi keseluruhan data nama akun beserta jumlah rupiah saldo pada periode waktu tertentu. Isian neraca saldo berasal dari saldo buku besar pada baris terakhir yang bereferensi jurnal umum. Neraca saldo mempunyai nama lain yaitu neraca sisa. Namun di video ini nanti saya akan selalu memakai istilah neraca saldo. Selanjutnya kita akan mengetahui 3 fungsi neraca saldo. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan ini maksudnya adalah bahwa neraca saldo sebagai tempat mencatat akun-akun yang bersumber dari buku besar beserta jumlah rupiahnya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi koreksi. Fungsi koreksi ini adalah bahwa dalam penyusunan neraca saldo nanti ini bisa digunakan untuk memastikan bahwa jumlah akun yang di sebelah debit dan kredit sudah seimbang. Keseimbangan ini maksudnya adalah tidak akan terlihat pada tahap penyusunan buku besar. Kan buku besar itu kan sendiri-sendiri ya. Kas sendiri, piutang usaha sendiri, pelengkapan sendiri. Nah, di sini dengan adanya neraca saldo, maka keseimbangan, seimbang atau tidaknya debit kredit dapat terlihat. Jika belum seimbang, maka perlu adanya penelusuran. Bagian mana yang membuat tidak seimbang? Bisa ditelusur dari buku besar. Atau neraca saldo dulu ditelusur, mana nih yang salah, nolnya kurang 1, angkanya 9 bacanya berapa, 7 dibaca 1, atau nulisnya salah gitu ya. Terus di buku besar misalnya yang kemarin yang paling harus teliti adalah apa? Formulasinya. Debit ketemu debit bertambah, ternyata malah dikurangi. Oh, berarti salahnya di situ. Maka perlu penelusuran. Nah, ini fungsi neraca saldo sebagai fungsi koreksi. Fungsi yang ketiga adalah fungsi persiapan, yaitu apa? Neraca saldo ini sebagai dasar mempersiapkan pembuatan laporan keuangan. Isian neraca saldo digunakan dalam penyusunan kertas kerja. Di dalam kertas kerja terdiri dari kolom neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Nah, salah satu kolom kertas kerja itu ada neraca saldo. Nah, itu fungsinya nanti untuk kedepannya itu nanti kertas kerja. Bagi yang belum pernah tahu tentang kertas kerja, nanti ya, urut dulu, sabar dulu. Habis ini nanti jurnal penyesuaian, barulah nanti kita belajar kertas kerja. Oke, sudah tahu ya 3 fungsi neraca saldo. Kalau sudah tahu, mari kita belajar tentang format neraca saldo. Formatnya bisa dilihat di sini ya. Ada 4 kolom. Kolom pertama ada nomor akun, ini diisi dengan nomor akun. Kemudian yang kedua nama akun, diisi dengan nama akunnya apa. Terus debit, diisi dengan jumlah rupiah akun yang didebit. Kemudian 4 diisi dengan jumlah rupiah akun yang dikredit. Salah satu ya, debit atau kredit. Masih ingat ya, menentukan debit kreditnya. Yang di sebelah debit, golongan akun apa? Harta dan beban. Kalau yang dikredit apa? Utang, modal, dan pendapatan. Oke, sip. Nah, terus yang dijumlah, kemudian dijumlah nih. Yang nomor 5 ini jumlah angka-angka yang ada di kolom debit. Kalau yang nomor 6 ini adalah jumlah angka-angka di atasnya yang ada di kredit, di jumlah semua dan pastikan harus sama jumlahnya.
alias seimbang ya. Jadi kalau sudah seimbang berarti sudah memenuhi fungsi koreksi. Oh, sudah memastikan bahwa jumlah debit sama jumlah kredit itu sama. Lantas bagaimana cara menyusun neraca saldo? Nih langkah-langkahnya. Yang pertama, menyalin semua nomor akun yang tertulis di buku besar. Yang kedua, menyalin semua nama akun yang tertulis di buku besar. Selanjutnya, nomor 3, menyalin saldo setiap akun pada buku besar sesuai dengan posisinya, debit atau kredit. Saldo setiap akun terletak di baris terakhir buku besar yang bereferensi jurnal umum. Jika pada buku besar terletak di sebelah debit, maka letakkan di neraca saldo sebelah debit. Jika pada buku besar terletak di sebelah kredit, maka letakkan di neraca saldo sebelah kredit. Yang terakhir langkahnya adalah menghitung jumlah rupiah masing-masing kolom debit dan kredit. Lalu letakkan pada baris terakhir neraca saldo. Jika jumlah rupiah di sebelah debit sama dengan jumlah rupiah di sebelah kredit, maka neraca saldo sudah benar. Kalau belum benar, ulangi lagi, telusur lagi sampai benar-benar sama antara debit dan kredit. Oke, sudah paham caranya? Yuk, biar lebih paham, mari kita praktik menyusun neraca saldo dari buku besar yang sudah ada kemarin. Ini buku besarnya, buku besar yang sama dengan video yang kemarin. Ada buku besar kas, ada buku besar perlengkapan, utang usaha, modal akli, pendapatan jasa, dan beban sewa. Ngapain nih? Kita harus ngapain dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, 6 tabel ini? Kita ambil angka-angka pada kolom saldo ya, pada kolom saldo di baris terakhir. Itu nanti, itu ceritanya gitu. Namun ada langkah-langkahnya tadi. Yang pertama gimana nih? Salin semua nomor akun. Yuk kita salin semua. 111, tuliskan 111. Ini ya format neraca saldonya ya. 112 tuliskan di sini. 211 tuliskan. 311 tuliskan. 411 tuliskan. 511 tuliskan. Sudah, kolom nomor akun sudah. Selanjutnya apa? Nama akun. Coba dilihat dulu ada berapa nama akun. Ada berapa? Sesuaikan tadi harus sama ya. Kas. Diurutkan aja. Kas, perlengkapan, utang usaha, modal akli, pendapatan jasa, beban sewa. Masukkan semua ke kolom akun. Lalu debit kreditnya ingat ya, salah satu. Sesuaikan dengan baris terakhir tiap buku besar. Kas, kas nih 16.500 sebelah debit. Ya, taruh aja di sebelah debit neraca saldo. Perlengkapan debit 3.000. Ya, oke 3.000. Utang usaha ada di kredit 3.000. Oke, 3.000. Akun modal akli sebelah kredit 10.000. Baik, 10.000 nih. Pendapatan jasa kredit 7.500. Oke. Yang terakhir beban sewa debit 1.000. Sudah, tuliskan semuanya lalu dijumlah. Sudah seimbang belum? Coba dihitung dulu. Sudah seimbang belum? Sudah ya. Sama-sama 20.500. Ini dalam ribuan rupiah, berarti 20.500.000. Oke, sudah seimbang. Itu caranya menyusun neraca saldo. Oke, sudah bisa semuanya? Kalau sudah bisa silahkan dibuka halaman 75 sampai 76. Di situ ada soal, ada contoh buku besar, kemudian permintaannya adalah silahkan diminta untuk apa? Diminta untuk menyusun neraca saldo. Buktikan bahwa teman-teman sudah bisa menyusun neraca saldo. Oke ya, selamat berlatih soal. Bagi yang belum punya bukunya, silahkan bisa klik link di kolom deskripsi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.